Selamat datang Budum di kelas KB. Dan patch baru sudah rilis per tanggal 6 November 2024. Patch ini juga kemungkinan besar akan fix ya. Tidak akan ada update lagi setelah ini. Update ini akan digunakan untuk wildcard M6 knockout stage juga. Yang bakal jadi korban tentu adalah pertandingan ESL yang pertama, karena ESL tanggal 6 juga masih ada yang tanding. Dan di tanggal belasan kalau nggak salah gua lupa deh mulai tanggal berapa, tanggal 12, 13 atau 14-an itu pokoknya ada ESF. Nah, berarti kemungkinan besar ya yang bertanding di M6 itu punya kesempatan untuk melihat ya beberapa turnamen-turnamen yang ada gitu loh. Seperti salah satunya ESL, ISF, baru nanti kita ke wildcard dulu gitu loh. Dan di patch kali ini gue bakal memilahnya menjadi satu part video aja. Gue bakal nge-wrap ini jadi satu part video ini aja. Walaupun ada battlefield adjustment, tapi gue rasa ini adalah adjustment yang gak terlalu major. Jadi makanya gue bikin satu video aja, gak usah banyak-banyak. Dan ini tuh bakal gue bagi menjadi 3 urutan. Yang pertama adalah Hero Revamp dulu. Hero Revamp kayaknya gue juga gak terlalu bahas banyak. Terus kalau kita ngomongin soal nextnya itu bakal ada di beberapa hero adjustment. Dan hero adjustment ini kayaknya baru bakal muncul ya, lebih tepatnya ketika nanti di rank games dulu nih dilihat. Terus based on scrim, gue juga gak tahu based on scrimnya apakah tepat atau tidaknya. Terus yang terakhir adalah battlefield adjustment yang beberapanya ada di Regen. Terus item-item juga kayak Malefic Gun dan Malefic Roar. Kapan sih kalian harus menggunakannya, nanti bakal gue simpulkan. So kita bakal start dari Hero Revamp dulu nih teman-teman. Granger, let's go. Kita ke practice mode. Kita cek satu-satu ya. Gue bakal mulai Granger dari sini dulu teman-teman. Yaitu adalah dari pasifnya, yang dimana pasifnya ini cukup menarik ya, bahwa nanti Granger setiap kali mengeliminasi minion atau creep, dia akan meningkatkan batas energi pistol dan meriamnya secara permanen, serta memulihkan energi dengan lebih cepat lagi. Dan dia juga bisa menembak terus-menerus dengan skill yang sekarang cooldownnya sangat-sangat singkat sekali. Jadi kalau misalkan ingin gue simpulkan ya, intinya Granger tuh buat sekarang pakai energi terus-terusan. Dan yang cooldownnya lama tuh paling cuma skill 2-nya. Makanya lebih enak apa? Praktek. Yuk kita masuk ke in game. Halo guys, kali ini aku bakal ngasih tahu tempat top up diamond yang paling murah, terpercaya dan juga cepat. Dimana lagi kalau bukan di Donki.id. Tentunya kalian gak cuma bisa isi diamond Mobile Legends Bang Bang, tapi kalian juga bisa beli paket irit dari Diamond Mobile Legends Bang Bang di Donki.id. Gak cuma diamond, kalian juga bisa langsung beli weekly diamond pass di sini. Caranya gampang banget. Kalau kalian mau top up diamond, langsung aja masukin ID kalian serta server kalian. Kalau kalian gak tahu ID dan juga server kalian, langsung aja kalian cek profil kalian, masukin angka-angka yang ada di sini untuk ID-nya dan server yang ada di dalam kurung. Lalu pilih paketan diamond yang mau kalian beli. Banyak banget yang murah dan banyak banget potongannya, cuma di Donki.id. Setelah kalian tentukan berapa diamond yang mau kalian beli, pilih metode pembayarannya. Kalian juga bisa memasukkan kode promo ketika kalian memilih pembayaran yang ingin kalian gunakan. Kalau ngomongin payment metode, ada QRIS, ada Dana, GoPay, BCA, ShopeePay, e-wallet, semuanya ada. Pakai virtual account bank juga ada. Bahkan kalian bisa top up Donki.id di Alfamart, Indomaret, dan juga Alfamidi. Dan buat kalian yang mau bukti pembayarannya dikirimin ke WhatsApp, pastiin kalau nomor WhatsApp kamu itu aktif dan bisa menerima message dari WhatsAppnya Donki.id. Setelah kalian sudah memilih berapa diamond yang kalian mau beli, payment metodenya, dan menginput nomor WhatsApp kalian, langsung aja kalian konfirmasi top up di Donki.id. Gak nyampe 1 detik, pembelian dari diamond kamu sudah bisa dinikmati di in-game. Jadi jangan lupa untuk beli diamond di Donki.id. Selain bisa beli diamond, sebenarnya Donki.id juga bisa bayar tapera, bayar pajak, bayar listrik, bayar semuanya pokoknya di Donki.id. Kita bakal lihat dari banyak sih partnya sih buat Granger ini teman-teman ya. Yang pertama itu adalah dari segi lasitnya. Jadi intinya kalau misalkan ngelasit dari minion atau mungkin dari monster jungle, kita bakal dapetin stack. Ini kita contoh dari minion dulu yang paling gampang ya, karena ini minionnya ada 3. Kita coba lasit satu-satu. Ini ya pakai skill. Tuh 6, 12. Nah itu kalau dapat lasit ya. Kalau misalkan kita jadi asis nih, coba ya.
Nah, kalau assist dia tuh nggak dapat stacknya. Jadi Granger ini diusahakan dia dapetin last hit dari monster jungle, dari minion, atau dari manapun lah resource-nya. Sebenarnya mungkin akan mulai perdebatan awalnya tuh Granger ini bagusnya di gold atau di jungle gitu loh. Sebenarnya kalau secara kalkulasi monster jungle juga lumayan nih. Kalau kalian dapetin last hit, ya kalian dapetin 6 kan. Kan ada beberapa camp nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 dari awal aja. Kalau kalian makan semua farmingannya, itu kalian dapetin 36. Dan 36 ini bisa bertambah lagi menjadi 42 kalau kalian dapat Little Wanderer. Itu 42 dari 2 menit awal lah, anggap ya 42 stack kalau kalian dapat last hit semuanya. Tapi kalau minion 2 menit awal itu kan total dia tuh berarti dapat 3 kali 2 per 1 menit, dia dapat 6. 12 dikali 6 sama dengan 72. Jadi dari sini harusnya kalian udah bisa menyimpulkan gitu loh. Ini kalau pakai kalkulasi ya, pakai kalkulasi aja 2 menit awal itu kan bakal keluar 4 wave minion. 4 wave minion menandakan kalau misalkan ya 3 kali 4 12 minion itu kalau kalian last hit semua, kalian akan mendapatkan 72 stack. Jadi ya 12 kali 6 aja. Tapi kalau misalkan dari sini ya secara kalkulasi sih 1, 2, 3, 4 lah ya 5, 6, 7. Nah kalian cuma dapetin 7 last hit. Jadi itulah kenapa alasannya sekarang perdebatannya mungkin sudah bisa terjawab ya. Granger bagusnya di gold lane apa di jungle. Dari kalkulasi 2 menit aja harusnya dia cocoknya atau bagusnya di gold lane. Karena dia bisa lebih gampang buat nabung stacknya ketika dia last hit. Cuma ya kalau bisa last hit sih teman-teman ya. Karena kalau kalian gak last hit sangat disayangkan, kalian akan merelakan kalau misalkan stacknya ini hilang gitu loh. Karena 6 stack ini lumayan banyak banget gitu loh untuk di last hitnya. Dan untuk ngomongin soal ya tadi ya, kalau misalkan kita ngomongin energi nih, energinya itu paling gampangnya kita mulai dari kalkulasi awal teman-teman. Jadi Granger ini punya 800 energi. Kalau 800 energi ya berarti kan hitungannya 3 kali Death Sonata itu udah habis dong. 1, 2, 3. Nah bener kan, habis kan. Nah tapi per stack ini nih dia bisa meningkatkan energinya si Granger. Makanya gue bilang kalau misalkan last hit itu penting banget. Karena dilihat-lihat tuh nih, every kill or assist on enemy hero will permanently increase their energy cap by 12. Jadi dia bakal meningkatkan energi capnya 12 dan bakal nge-restore 10% dari energi. Jadi ya gampangnya Granger Gold Lane ini ya, atau Granger yang baru atau Granger Jungler juga boleh sebenarnya. Yang terpentingnya tuh last hit. Tapi kalau buat hero sih ya kill or assist ya, yang lebih penting itu. Tuh. Kalau dia nge-kill, energinya bisa pulih kembali dan lebih gampang lagi untuk nge-spam ultimate-nya. Jadi yang paling penting dari Granger itu adalah gameplaynya berubah total teman-teman ya. Dia bisa dituntut untuk ya, farming dulu, nungguin dulu nih sampai stacknya ini meningkat ya kan, meningkat yang sebanyak-banyaknya kalau bisa. Karena setiap stack ini kan ya itu bakal memberikan energi untuk gun dan cannonnya dia. Tuh. Intinya last hit sih 102 aja. Kalian ngelasit minion juga kalian dapat energi buat skill satunya. Tuh, energi yang abu-abunya nih. Basic attack juga dapat. Dan yang selanjutnya adalah item. Nah, ini yang paling penting ya, item teman-teman ya. Jangan bikin item sebenarnya boleh juga sih. Cuma sayang banget kalau misalkan kalian tuh menggunakan 1% cooldown reduction yang akan di-convert menjadi 2 physical attack. Karena contohnya nih, Rondo skill keduanya ini kan 12 detik kan untuk cooldownnya. Gue pakai Hunter Strike itu ya dia tetap 12 detik, tapi seenggaknya ini cooldown reductionnya tuh diubah atau di-convert 10% ini jadi physical attack kayak gitu. Dan alangkah lebih baik mungkin build-nya ya build kritikal ya. Mungkin ya teman-teman bisa kreasikan sendiri karena video ini bukan video bahas Granger ya, tapi bahas patch baru. So dari awal aja kita udah bisa menyimpulkan Granger mungkin bisa pindah ke gold lane. Lalu dari segi skill shot dan segala macamnya, ini tuh menjadi hero yang agak scaling ya, agak menuju ke late game. Jadi semakin late game, semakin bisa damage-nya diandalkan. Nah, tinggal nanti kalian gimana nih mainnya, mau pakai endless battle kah? Nggak apa-apa kalau misalkan buat endless battle kayaknya. Atau kalian mau main yang critical damage, Blade of Despair, Malefic Gun, Malefic Roar, itu boleh banget untuk Granger.
Untuk hero yang mendapatkan buff, tulisnya sih buff ya. Tapi gua rasa emang ini lumayan buff untuk animasinya. Karena Harit aja tuh yang awalnya mungkin terlihat kayak damage dikurangin, terus tapi ternyata animation case-nya dicepetin, itu termasuk buff yang oke banget. Yang pertama kita ngomongin penyesuaian atribut. Penyesuaian atribut ini pertumbuhan dari HP-nya dikurangi ya. Dari yang awalnya 170 jadi 145. Pertumbuhan physical attack-nya juga berkurang dari 14 jadi 12. Jadi by level ya itu ya. Lalu penyesuaian untuk skill satunya nih, mengurangi 50% jeda sebelum skillnya aktif dan mengurangi 20% jeda skill setelah aktif. Jadi ya gampangnya buat sekarang ya, Clint itu dia lebih cepat untuk make skill 1 dan juga pasifnya. Lalu damage peluru yang kedua mengenai target yang sama ini bisa dibilang untuk sekarang ada di 30 sampai dengan 50%. Yang awalnya 50% di semua level. Jadi kalau targetnya cuma 1, ya damage ke belakangnya itu lebih sedikit aja gitu loh. Karena di early game dia masih 30%an, tapi kalau udah mulai late game, udah mulai level 15, harusnya Clint bakal berasa sih skill satunya, walaupun ke satu target gitu loh. Lalu yang kedua adalah penyesuaian dari skill keduanya. Jangkauan skillnya emang agak diperpendek, ya kan? Ini kan sebelumnya kan nggak segini kan. Karena jangkauan skill sebelumnya itu adalah 4,4, sekarang jadi 3,8. Cuma jarak pergerakannya itu dari 2,3 jadi 3. Nah, jarak mundur ke belakangnya lebih jauh dan tetap bisa menggunakan pasif di jarak tertentu ya. Contohnya kayak gini nih. Set. Nah, kayak gitu. Dia masih tetap bisa menggunakan pasifnya juga. Serta kecepatan pergerakannya juga meningkat 20%, teman-teman. Jadi jatuhnya Clint ini di buffnya dari skill escape-nya. Dia makin susah buat ditangkap ya, sehingga di laning jadi keuntungan sendirilah buat Clint. Dan ultimate-nya di sini adalah pengurangan lagi nih untuk jeda animasinya sebelum skill aktif, setelah skill aktif, dan ada pengurangan sedikit atau adjustment sedikit, itu adalah dari pengurangan jangkauan skillnya. Yang dimana jangkauan skillnya kan sebelumnya adalah 8 ya, sekarang jadi 7. Cuma ini jatuhnya disesuaikan aja sama pasif dari Clint-nya. Nah, jadi kayak lebih cepat. Tuh, langsung tembak juga. Jatuhnya emang animation case ini ngebuat Clint mendapatkan keuntungan ya. Yang pertama dari segi skill shot, skill 1, skill 3-nya bareng sama pasifnya jadi lebih gampang. Dan yang terpenting adalah skill escape keduanya, jadi dia makin susah buat ditangkap. Buff buat Clint. Kabarkan kepada Lemon kalau Cyclops di buff ya. Jadi biar dia login, biar dia spam Cyclops lagi. Ini karena emang Cyclops gua rasa buffnya luar biasa sih. Yang pertama, penyesuaian dari skill keduanya. Karena range-nya makin jauh teman-teman ya. Yang sebelumnya range-nya 5,2, sekarang range-nya jadi 5,7. Walaupun ada sedikit adjustment, yaitu adalah dari damage-nya yang sebelumnya adalah 200 sampai dengan 350 ditambah 50% magic power dengan totalnya ya. Jadi 200 sampai dengan 325 dan ditambah dengan 40% dari total magic power. Jadi ya intinya untuk Cyclops ada sedikit peningkatan ya untuk dari segi range skill-nya. Walaupun damage-nya itu dikurangi gitu loh di early game sampai dengan di late game-nya juga. Sampai dengan di level mentoknya dia di skill keduanya level 6 pun kayaknya nggak bakal bisa meningkat kecuali dari penambahan item gitu loh. Tapi yang paling terpenting adalah penyesuaian dari skill ketiganya, di mana bola-bola energi Cyclops, lihat, kecepatannya udah ngebut banget. Ini Cyclops Racing gua rasa ya. Nih gue coba no cooldown dulu karena gue ingin menunjukkan ya kalau misalkan skill shotnya dari sini. Ya kira-kira kecepatannya seperti itu teman-teman. Kecepatan awal bola energinya itu yang dari awalnya 1 terus meningkat ya kan. Sekarang startnya dari 6. Jadi pada dasarnya ya lebih gampang buat nangkap musuh kalian gitu loh. Dan yang paling oke menurut gue adalah cooldownnya. Cooldownnya itu sebelumnya adalah 43 di semua level. Tapi buat sekarang, kalau anggap ini kan masih level 1 kan ya. Di level 1-nya itu cuma 26 detik sampai dengan 18 detik saja. Ini kenapa 24 detik? Karena gue pakai emblem mage teman-teman. Dan kalian bisa bayangkan, kalau misalkan gue ada di max level, gue naikin. Terus di sini kan cooldownnya 5%. Anggap di sini gue membeli buku teman-teman ya. Gue beli buku. Ini satu buku aja. Ini kan bikin cooldown reduction gue 25%. Sekarang ya Star Power Lockdown gue cuma 13,5% gitu loh. Ya memang terlihat dari segi damage-nya dikurangin drastis banget ya. Tapi secara nggak langsung ini tuh malah ngebuat Cyclops bisa build yang baru gitu loh. Mungkin dia bisa langsung Holy Crystal, dia bisa bermain Glowing One juga, dia bisa bermain Wishing Lantern, dia bisa bermain Sky Piercer juga silahkan gitu loh ya. Jadi pada dasarnya ini ada adjustment-nya untuk Cyclops dengan
item-itemnya juga sih. Ya teman-teman bisa coba sendiri di rank games. Apakah emang teman-teman masih suka item seperti buku, ya silahkan. Kalau emang kalian masih mau main item cooldown reduction seperti itu. Tapi ya gue menyarankan buku nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk item-item magic lainnya. Cyclops bener-bener di buff walaupun damage ultimate-nya dikurangin. Terus juga bisa dibilang kayak efek immobilize-nya juga jadi dikurangin. Dari yang sebelumnya 1 sampai dengan 2 detik sekarang jadi 0,75 sampai dengan 1,5 detik. Ya tapi untuk animation case-nya oke lah menurut gua. Ini adjustment yang cukup balance. Selanjutnya ada Joy. Joy ini singkat ya kan, penyesuaian dari jeda penggunaan skillnya, terutama untuk skill kedua yang sebelumnya 1 detik sekarang jadi 0,8 detik. Jadi pada dasarnya lebih bisa nge-spam kayak gini. Tuh, kayak gitu. Hah, musiknya baru? Bentar. Hey, well, oke. Musik baru dari Joy juga ya. Jadi adjustmentnya nggak cuma dari skill 2-nya, tapi dari musik Joy-nya. Musiknya tuh kayak lebih apa ya? Kayak lebih dikasih auto tune kali. Nggak ngerti gua. Teng. Ya. Kayak lebih kayak apa ya, sesuai dengan tema dari Joy-nya, Leonin ya. Jadi lebih kayak agak sedikit fun atau lebih ke kanak-kanakan sedikit. Tapi Joy ya mendapatkan buff seperti ini lumayan ngaruh untuk skill keduanya. Apa yang kalian lakukan jika kalian adalah developer dan ternyata kalian sadar gitu loh kalau Suyo adalah hero yang OP? Ya buff Fanny, udah bener ini. Buff Fanny yang menurut gua sangat membuat player Fanny full senyum. Tapi buat pemain seperti saya yang kesusahan nangkap Fanny, udah pasti Fanny-nya di auto ban di rank games ya. Karena penyesuaian atributnya, pemulihan energinya dari Fanny ini yang sebelumnya adalah 3 jadi 5 ya. Pemulihan energinya dia makin lebih cepat, terlihat dari bagaimana pengisian energinya. Ini gua miss-missin nih. Nah, pemulihan energinya dia lebih cepat untuk atribut utamanya. Terus penyesuaian pasifnya juga ada. Energi yang dipulihkan setiap prime mark itu yang sebelumnya 7 jadi 8. Pada dasarnya berarti ini ya tinggal main Fanny gesek-gesek aja kayak gini tuh. Yang ada marknya gesek, dia bakal ngisi energi. Dan pengisian energinya meningkat 1 gitu loh. Dan yang ketiga, peningkatan damage setiap stack dari yang 20% sekarang jadi 30%. Ini kayak balik lagi ke, gue lupa deh waktu itu tahun lalu atau beberapa bulan lalu, kalau emang damage-nya tuh jadi 30% lagi. Terus memperbaiki masalah ultimate bla 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 bla, mengaktifkan skill. Ini kayaknya adjustment aja. Tapi yang paling terpenting adalah untuk dari item bonus physical attack tambahannya ini berkurang dari 240% jadi 200%. Namun peningkatan damage di setiap stacknya jadi lebih besar. Yang sebelumnya 20% jadi 30%. Jadi gampangnya kalau kalian mainin Fanny ya gesek-gesek dulu baru ulti, biar lebih mantep gitu loh. Sisanya ya pasti bakal tetap penyesuaian item-item aja sih. Mungkin ini tuh kalau bonus physical attack ini dikurangin gara-gara ultimate-nya tuh udah terbilang sakit gitu loh. Karena kalau misalkan kalian beli item juga, ya anggaplah kalian beli item yang Trinity ya, Trinity Penetration gitu loh. Kalian beli Malefic, Heptasis sama Hunter Strike. Ya ini modal ultinya enak banget gitu loh. Jadi kalian bisa one shot lagi ujung-ujungnya. Tuh. Ini kayaknya emang mau bikin Fanny-nya biar Fanny terbang gitu loh. Bukan yang Fanny datang double damage, bukan kayak gitu mungkin ya. Cuma ya ini menurut gua harusnya pick or ban untuk sekarang, baik di rank games atau untuk di Favian. King Kong Sutsujin juga sih ya, Demon Knight juga main. Ya jadi pokoknya buat assassin Sekais juga nih jago banget nih. Untuk di M6 kayaknya Fanny bakal laris banget harusnya. Selanjutnya ada Savior. Gue mau coba di level 2 aja. Ini katanya mengurangi 50% jeda sebelum skill aktif. Oke. Jadi lebih cepat ya untuk skill keduanya keluarnya itu ya. Mungkin biar kombonya jadi lebih gampang juga kali ya. Tuh. Dan ada peningkatan damage dasarnya juga dari yang sebelumnya 200 sampai dengan 300 ditambah 60% total magic power. Sekarang jadi 220 ditambah dengan 340 dan ditambah lagi dengan 65% total magic power. Damage tambahannya juga meningkat ya. Pada dasarnya mirip-mirip, angkanya juga mirip banget. Sama persis bahkan untuk dari enhance atau bahkan dari yang skill biasanya. Nggak ada masalah kayaknya untuk Savior. Cuma jadi opsional hero aja yang bisa dibawakan karena skill 2-nya jadi lebih gampang untuk digunakan ya teman-teman. Silahkan nih
pemain-pemain Xavier nih yang mau nge-spam lagi sekarang harusnya udah bisa. Cuma syaratnya ya hati-hati kalau misalkan lawannya ada assassin, jaga jarak ya, atau kalau mau picknya pas lawan fighter aja gitu loh untuk Xaviernya. Chip akhirnya kena nerf. Ya nerfnya lumayan parah sih kalau menurut gue. Ini kayak hampir dari semua announcementnya itu adalah nerf. Yang pertama, penyesuaian atributnya, yang dimana base HP-nya itu sebelumnya 2581 jadi 2481. Pertumbuhan physical defense-nya juga dikurangi dari yang sebelumnya 7,2 jadi 5,5. Penyesuaian skill satunya juga ada nerf, yang dimana damage-nya ini yang sebelumnya adalah 150 sampai dengan 300 ditambah 6% maksimum HP target, sekarang dikurangin jadi 100 sampai dengan 200. Tapi ya plusnya ini dari yang 6% jadi 4% maksimum HP target aja. Ya gampangnya ya udah, ini nerf yang lumayan parah untuk chip ya. Gue jadi makin penasaran sih nanti apakah di M6 bakalan ada tim yang bener-bener gak nge-ban chip sama sekali, even mereka ada di second pick gitu loh. Karena yang gue lihat ini bener-bener jatuhnya nerf parah gitu loh, nerf parah. Walaupun ya gue rasanya kalau ngomongin chip dia hero turnamen, emang dia hero makro, hero mapping. Cuma ya buat early gamenya dia nggak terlalu ngebantu-bantu banget lah. Mungkin kalau udah di team fight mungkin baru berpengaruh tuh, kayak aduh nih skillnya kagak berasa lagi damage-nya, butuh conclusive blast atau bahkan mungkin butuh temen-temennya. Ya emang chip sih bukan tipikal hero yang bisa sendiri ya, dia butuh temen-temennya banget gitu loh. Dan untuk skill keduanya ini udah nggak ada lagi yang namanya efek knock up airborne. Jadi sesuai dengan adjustment di kali ini, di per 6 November ini, beberapa hero-hero yang punya efek knock up airborne juga terkena nerf. Nanti ya gue bakal simpulkan karena emang beberapa hero tersebut kayaknya berurutan gitu loh untuk knock up airborne-nya. So ini dia chip yang mengalami nerf. Apakah kalian masih mau melepaskan chip di rank games? Kalau gue sih kayaknya mau sih, karena gue roamer, pemain chip gue suka kalau chip dilepaskan. Kalau kalian gimana? DJ Khaled on the floor akhirnya di nerf. Ada penyesuaian atribut sedikit ya, yang dimana pertumbuhan dari physical attack-nya dia dikurangi dari yang sebelumnya 11,25 jadi 9,5. Tujuannya apa bang di nerf dari pertumbuhan physical attack-nya? Ya karena kan udah banyak nih Khalid roamer. Jadi wajar lah, masa Khalid roamer punya damage sih gitu kan. Gampangnya tuh kayak gitu kesimpulannya. Dan pengurangan damage dari skill keduanya atau damage reduction-nya juga dikurangin dari yang sebelumnya 35% sampai dengan 50%, sekarang cuma jadi 25% sampai dengan 40%. Jatuhnya Khalid roamer ya harus hati-hati aja sih untuk kalkulasi damage yang nanti akan diberikan. Sekarang udah nggak se-strong itu untuk invade terus berharap nge-heal pakai skill 2 ya. Jadi hati-hati buat pemain Khalidnya di nerf. Kalau tadi Cyclops kabarkan kepada Lemon, sekarang ada Kadita nih, kabarkan kepada King Suns bahwa Kadita Racing akan menjelma di Land of Dawn. Karena yang paling terpenting adalah untuk penyesuaian skill satunya, ini kecepatan geraknya meningkat dari yang sebelumnya 8 jadi 10. Kecepatan ombaknya juga dari 8 jadi 10. So, Kadita Racing cepatnya minta ampun. Gila, lu bayangin, lu ngejer-ngejer Kadita, tiba-tiba Kaditanya escape, ya kan? Apalagi escape-nya di tembok dan dia bisa ngelakuin kayak gini. Real Kadita Racing ya. Dan untuk penyesuaian dari skill keduanya, karena skill kedua Kadita ini Breath of the Ocean, itu kan susah banget kan biasanya kan untuk di aim, untuk dikenain ke musuh. Tapi sekarang kita lebih gampang untuk ngenain skill keduanya, karena skill kedua dari Kadita itu dikurangin 50% jeda sebelum skillnya aktif. Namun durasi knock up airborne-nya dikurangin dari 1,5 detik jadi 1 detik aja. Ya gampangnya kalian bisa ngeliat, ya mungkin kayak lebih gampang aja gitu kan mentalinnya. Cuma ya pas mental dia nggak lama-lama di udara, dia bakal turun lagi gitu loh dengan durasi knock up airborne yang 1 detik aja. Hati-hati nih sama Kadita nih. Kadita harusnya bakal rame banget buat di pick di rank games. Nih anak-anak Discord gue juga udah pada ngabarin kalau Kadita ini udah ngaco banget nih, udah bener-bener powerful banget. Dan penggunaan skill ketiganya juga ada pengurangan animasi, yang dimana sekarang tenggelamnya jadi lebih cepat 15% aja. Dan dengan buff dari skill 1 Kadita ini, gue merasa Petrify akan menjadi salah satu opsi. Jadi bukan satu-satunya opsi ya untuk battle spellnya sih Kadita. Gue ngerasa Kadita ini bahkan bisa kalian bawain battle spell yang kayak kolam juga terserah dah pokoknya. Ya karena sekarang lebih gampang kan untuk ngenain targetnya juga. Ya jadi kalian tetap bisa combo seperti biasa. Combo seperti ini.
Tuh, lebih cepet juga. Apalagi skill satunya Kaditanya udah jadi Kadita Racing. Kadita buff menurut gua. Ya silakan kalau kalian mau bawa kolam dengan ide aneh ini karena bisa double heal dan double survive untuk Kaditanya. Selanjutnya ada Gatot Kaca yang dimana pasifnya kali ini di nerf. Basic attack dari Gatot Kaca yang sebelumnya jaraknya adalah 10, sekarang jaraknya jadi 8. So kalau teman-teman mau mengejar musuh kalian, my bad. Terus warna energinya juga berubah teman-teman ya. Nah nih jaraknya tuh. Jaraknya agak jauh jadinya. Jaraknya agak jauh untuk si basic attack-nya Gatot Kaca. Tuh, dia harus bener-bener kayak deket banget lah karena jarak pasifnya dikurangi. Lalu selanjutnya adalah durasi dari knock up airborne-nya yang sama kayak beberapa hero lain. Yang sebelumnya dari 1,2 detik sekarang jadi 1 detik aja teman-teman. Untuk efek knock up airborne-nya. Ya, gue gak tahu ini akan menjadi Gatot Kaca yang tetap priority atau tidak. Tapi nerf ini lumayan berpengaruh menurut gue karena yang penting dari Gatot Kaca adalah pasifnya, jarak pasifnya. Karena kan dia bisa jadi range dan ninju gitu sampai nyamperin Nathan gitu kan. Nathan kan kesusahan gitu loh. Dengan di nerfnya Gatot, harusnya Nathan makin lebih ramai digunakan di rank games. Nah, silakan gunakan efek ini untuk kalian nge-spam Nathan ya Gold Laner nih. Selanjutnya Raja Angin juga dapetin adjustment teman-teman. Tapi adjustment yang pertama mungkin terlihat nerf ya karena skill 2-nya dari Veil itu knock up-nya dikurangin dari 1 detik jadi 0,6 detik. Ya seperti biasa ya, ini kan ada nerf nih untuk efek-efek knock up airborne. Tapi seenggaknya damage dari skill 2-nya ini dia lebih gampang buat nge-clear minion. Karena damage sebelumnya adalah 400 sampai dengan 600 ditambah 60% total magic power. Tapi untuk di patch baru ini 350 ya lebih rendah sih untuk early game-nya. Tapi di late game-nya 350 sampai dengan 700 plus 100% total magic power. Jadi bakal meledak banget lah ini damage-nya dari skill 2-nya Veil. Lalu selanjutnya adalah jeda untuk ledakan dari skill ketiganya. Karena efek knock up airborne-nya dikurangi jadi 0,6 detik, tentunya jeda ledakan dari skill ketiganya Veil juga bakal dikurangin jadi 1 detik dari 1,6 detik. Pada dasarnya ya skill ultinya lebih gampang dikomboin lah sama romer-romer lain gitu loh. Jadi jangan kaget kalau nanti kalian di rank games ketemu sama combo kayak Gatot Kaca Veil, Tigreal Veil, Khalid Veil. Itu boleh banget tuh. Ini Veil bakal kepake banget harusnya. Dan tarikannya juga ditingkatkan secara drastis. Enak lah buat combo bareng sama romer-romer ya. Silahkan gunakan Veil ini. Mumpung kayaknya ini bakal jadi opsi mid laner yang bagus juga nih di patch yang sekarang teman-teman. Untuk nangkap-nangkap assassin bisa harusnya. Ya kalau misalkan gak diserang duluan tapi. Next ada Gwyn. Yang dimana Gwyn ini ternyata mendapatkan penyesuaian juga. Untuk skill pertamanya dia ternyata mengurangi animasi. Ya bisa dibilang kayak lebih gampang lah ya. Bisa nge-skill 1 sambil jalan dikit. Tuh. Kalau sebelumnya kan mungkin harus tunggu. Terus sekarang kayak lebih gampang buat ngelakuin skill shot skill satunya. Dan untuk skill keduanya juga bisa terbilang kayak jadi lebih cepat karena mengurangi 50% jeda skill setelah aktif. Tapi ada durasi knock up airborne yang dikurangi. Coba kita cek. Ya kayak main trampolin jadi lebih gampang turunnya. Dan jangkauan skillnya juga meningkat gitu loh. Dari yang sebelumnya 5 jadi 5,3. Peningkatan dari jangkauan skillnya. Coba tetap gue mau lihat kalau misalkan ini kena terus kita ultimate ya. Kita coba combo. Nah, knock up airborne-nya tetap power sih. Jadi Guinevere kayaknya ketika semua hero-hero yang punya efek knock up airborne kena nerf, dia tetap oke untuk efek knock up airborne-nya. Cuma ya tetap butuh ultimate gitu loh. Tuh. Telat dikit ngaruh teman-teman ya untuk penggunaan ultimate dari Guinevere. Karena kalau misalkan kalian mau tepat ya langsung ulti. Oh jadi apa jangan-jangan ini Guinevere udah gak bisa lagi skill 2 basic attack terus. Oh bisa masih bisa. Cuma ya harus cepat teman-teman. Combo skill 2 basic attack ulti. Ya kayak jatuhnya sekarang untuk Guinevere harus hati-hati ya. Karena kalau misalkan kalian telat dikit, nih ultinya udah gak bakal fungsi jadinya. Telat dikit. Nah, ada satu yang lepas kan? Itu. Hati-hati pengguna-pengguna Guinevere. Lapu-Lapu mendapatkan buff, yaitu adalah penyesuaian dari skill satunya. Jadi mungkin buat power laning ya. Ketika kita tahu Terisla udah di nerf, muncul tuh Khalid lah, Hilda lah, siapa lagi yang mungkin sekarang muncul? Pove, ya Pove udah banyak banget lah di prosin. Lapu-Lapu
akhirnya mendapatkan buff, yaitu adalah dari penyesuaian skill 1 yang cooldownnya yang sebelumnya 8 sampai dengan 6 detik. Sekarang start dari 6 detik sampai dengan 4,5 detik. Jadi ya lapu-lapu pada intinya di level 1 aja clear powernya lumayan cepat gitu loh, karena cuma tinggal berharap di cooldown reduction dari skill 1 ini. Dan lapu-lapu ini di buff juga dengan alasan yang pasti, karena Parsia-nya juga di buff. Nah nanti akan ada pembahasan untuk itu ya. Tapi buat sekarang lapu-lapu di buff mungkin bisa menambah opsi untuk XP laner ketika membutuhkan hero-hero yang bisa langsung ke belakang. Piklah lapu-lapu. Ini adalah hero yang benar-benar jadi populer setelah kita tahu ada di babak playoff juga di MPL ID. Hilda benar-benar jadi priority, tapi ternyata Moonton memberikan buff lagi kepada Hilda, yaitu adalah skill keduanya yang cooldownnya dikurangin dari 8 sampai dengan 6 detik. Sekarang jadi 6 sampai dengan 4,5 detik. Mirip sama lapu-lapu gitu loh. Ini power farmingnya yang ditingkatkan. Bener-bener kayak dikasih nih, Hilda XP Lane. Lu mau XP Lane? Silahkan pakai Hilda XP Lane. Gua kasih cooldown yang cepat. Ini sih sebenarnya kalau mau gua boleh ngomong sih agak kurang ajar ya. Ini membuat Hilda makin meta, makin priority di pick atas. Jadi jangan kaget kalau emang nanti kalian bakal melihat Hilda mulai ramai dan makin ramai lagi di rank games, karena ini buff banget. Udah banyak banget priority untuk XP, ternyata ditambah lagi nih sama Papa Mountain ya, yaitu adalah Fredrin, yang dimana penyesuaian dari skill ketiganya yang energy eruption ya teman-teman ya. Yang ini nih, bukan energi 3 yang banting ya untuk cooldownnya. Sebelumnya cooldownnya adalah 9 sampai 6 detik, tapi sekarang jadi 8 sampai dengan 6 detik. Dan ada peningkatan hybrid defense ketika kita menggunakan efek taunt ini, yaitu adalah di angka yang sebelumnya 15 sampai dengan 35, sekarang hybrid defense-nya jadi 25 sampai dengan 45. Gue ngerasa ya Fredrin bisa jadi opsi untuk XP laner dulu sih sementara ya, karena dilihat-lihat jungler assassin fighter masih merajalela. Dan untuk Fredrin sendiri emang karena dia bisa nangkep ya, bisa taunt-taunt begini dan bisa ngebadanin, makanya kenapa gue bilang ini cocok buat di XP lane, karena dia bisa combo flicker dan ulti flicker kan jadinya. Gue juga pengen coba deh jadinya. Sabar, kita coba yang ini. Ult flicker, ternyata apa yang di otak gue bisa tersalurkan. Terima kasih buffnya Moonton untuk Fredrin, walaupun gue nggak tahu apakah bakal kepake atau enggak. Tapi kayaknya untuk tim kayak RRQ yang dimana dia punya referensi bahwa dia pernah membawakan Fredrin jungle, mungkin bisa dibawakan sih. So, suruh Sutsujin login juga nih, Fredrin di buff soalnya. Panggil juga Iron Shiki teman-teman, dan juga mungkin perwakilan dari MPL Latam ya, Mycam Evolve, karena Ruby Gold Lane sudah mulai mendapatkan nerf. Kenapa gue bilang Ruby Gold Lane-nya? Karena yang di nerfnya ini adalah penyesuaian pasif peningkatan hybrid defense-nya yang sebelumnya 9 plus 1,8 dikalikan dengan level hero, sekarang jadi 7,5 plus 1,5 dikalikan level hero. Jadi ya sebenarnya Ruby Gold Lane masih bisa digunakan, cuma nerf aja karena hybrid defense-nya nggak bakal sepower yang sebelumnya. Tapi buat sekarang ya seenggaknya karena ada pengurangan, jadi mungkin Ruby Gold Lane untuk beberapa orang butuh adjustment juga nih, apakah dari segi itemnya yang dia ganti, mungkin itemnya langsung kayak War Axe, Queen Swing, selalu item-item defense karena butuh hybrid defense di sini, atau ya udah nggak bakal ada perubahan, tetap kayak full damage gitu loh buat Ruby-nya. Ruby-nya tetap one shot, cuma gameplaynya yang diubah. Gameplaynya langsung cari musuh ke belakang, langsung all in pakai skill shotnya. Pokoknya yang gua simpulkan di sini adalah Ruby kena nerf, tapi hybrid defense ini kalau buat roamer masih bisa diakalin pakai item-item tank, tapi buat gold lane gua rasa ini bakal nerf. Setelah Fanny di buff, Link malah di nerf. Penyesuaian atributnya adalah pertumbuhan dari physical attack-nya ini dikurangi dari 8,25 jadi 6. Dan untuk penyesuaian skill ketiganya atau Tempest of Blade, kabarnya sih Tempest of Blade ini range-nya dikurangi. Tapi buat gua yang slow hand, ini merupakan buff teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat makin lebih gampang untuk bermain 4 pedang bagi yang slow hand seperti saya. Cia. Tapi ini sebenarnya gue gak tahu sini apakah bisa dibilang hitungannya nerf atau buff, karena katanya radiusnya ini ditingkatkan gitu loh. Cuma gue rasa harusnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Gue malah merasa dengan adjustment ini ya, kayak lebih gampang aja gitu nangkep pedangnya dan bermain 4 pedang buat yang slow hand kayak gue. Jadi ya harusnya nerfnya nggak begitu berpengaruh. Ketutup sama ultimate yang kayak gini, yang katanya sedikit meningkatkan radius Tempest of Blade, tapi kayaknya nggak ditingkatkan, malah kayak lebih dikurangin. Ini kayak lebih kecil, apa emang HP gua aja ya? Tuh
Bayangin, gua yang biasanya kagak bisa 4 pedang, ini lancar coy, karena gua udah latihan juga sih. Tapi ya bukan, maksud gua ya karena Tempest of Blade yang baru ini, jadi lebih gampang aja 4 pedangnya. Tuh. Ya, kalian bisa menilai sendiri. Link, nerf atau buff, gua rasa ya ini adjustment aja sih, adjustment kecil lah. Aurora juga mengalami nerf, yaitu adalah dari movement speed ya. Movement speed dasarnya jadi lambat banget, dari yang sebelumnya 255 jadi 250. Dan penyesuaian skill 2-nya, cooldownnya yang ditingkatkan. Dari yang sebelumnya 13 detik sampai dengan 10 detik, sekarang jadi 14 detik sampai dengan 11 detik. Ini gue pakai no CD ya. Aslinya sih lama, 14 detik. Jadi buat Aurora hati-hati nih, jangan sampai skill shotnya miss, dan itu akan merugikan untuk kalian sendiri pemain-pemain Aurora. Parsia mengalami buff teman-teman, yang dimana penyesuaian dari skill keduanya dan skill keempatnya ini ternyata ada di penggunaan mana yang pertama untuk skill keduanya. Penggunaan mana dia jadi lebih ringan, lebih irit, karena untuk landing juga kan skill kedua ini. Mana consumptionnya sebelumnya 80 sampai dengan 120, sekarang jadi 50 sampai dengan 80 aja. Dan untuk Wings by Wings, aduh ini nih skill keempatnya Parsia. Dia jadi 23 detik di semua level, membuat Parsia ini ya tentunya mendapatkan buff yang lumayan signifikan. Dan gue gak tahu apakah ini akan menjadi awal kembalinya Parsia ke Land of Dawn, menjadi mid laner favorit. Karena seperti yang kita tahu ya, tadi kan Clean di buff, Granger juga di revamp. Terus beberapa marksman juga dapetin Malefic Gun buff, nanti akan gue bahas agak menuju ke belakang. Tapi seenggaknya dengan itu ya Parsia harusnya bakal jadi opsional juga nih untuk bisa digunakan di patch kali ini. Buff buat Parsia. Selanjutnya ada Manusia Ungu. Kabarkan di Ren juga nih bahwa Poviusnya kena nerf. Waduh, ini lumayan ngaruh sih karena cooldown ya. Tapi cooldown masih bisa di handle dengan item seperti War Axe, terus mungkin pakai Queen Swings, masih ada Oracle juga. Atau bahkan mungkin kalian mau pakai apa, udah dikit sih, Brute Force doang paling, nggak ada lagi. Item-item cooldown yang ada di defense nggak terlalu banyak ya. Jadi intinya skill satunya yang sebelumnya cooldownnya 4 detik di semua level, sekarang menjadi 6 sampai dengan 4 detik teman-teman. Membuat Povius makin lama ya untuk menggunakan skill-skillnya. Tapi solusi dari gua enggak. Jangan pakai Temporal Rain, karena itu bukan solusi teman-teman ya. Ini malah memperburuk keadaan. Cuma kalau emang kalian ngerasa Poviusnya butuh Temporal Rain karena mungkin lawannya tipe-tipe melee yang nyebelin gitu kan, tipe-tipe melee yang bisa dimanipulasi dengan Povius, mungkin Temporal Rain bisa kalian bawakan. Selain Kadita Racing, ada Gord Racing juga nih, yang dimana kecepatan dari Mystic Projectile-nya itu ditingkatkan dari yang sebelumnya 10 jadi 12,5, dan penggunaan mananya dikurangin. Ya teman-teman bisa lihat lah ya, nih, twing. Wah, Mystic Projectile-nya makin lebih cepat, makin lebih mudah lagi untuk ditarget juga. Dengan jarak segini kita coba, toeng, tetap kena. Jarak yang lebih jauh coba, set, toeng. Jadi apakah kalian tertarik untuk menggunakan Gord yang sudah di buff dengan kecepatan skillnya yang meningkat drastis? Wah, ini cepet banget sih. Karina juga mendapatkan buff, yaitu dari damage pasifnya, yang base-nya itu adalah 100 dari yang sebelumnya 50. Cuma gue nggak tahu ya apakah Karina bakal bisa naik atau tidak. Mungkin hanya jadi optional hero aja di situasi-situasi tertentu, kayak mungkin lawannya banyak yang pakai basic attack gitu kan. Karena kalau misalkan disuruh jadi priority, gua ngerasa enggak sih. Kalau misalkan ketemu sama Alpha, Bane, itu kan hero-hero yang ngasih CC kan, dan Karina tuh repot gitu loh kalau ketemu sama hero-hero yang punya crowd control. Jadi kayaknya Karina di buff cuma jadi opsional aja buat rank games. Buat Brody, penyesuaian atributnya aja nih yang ditingkatkan dari 10 jadi 12, membuat damage Brody nanti ya untuk di level 15 makin lebih tinggi aja teman-teman. Berhenti sampai Brody tadi. Sekarang kita mulai dari Tigreal sampai Edith. Ini kan semua di nerf. Nerfnya apa aja bang? Nerfnya udah pasti di efek dari knock up airborne. Ya kayak Tigreal skill keduanya yang knock up airborne, itu dikurangin dari 1 detik jadi 0,6 detik. Sama juga kayak Eternal Guards-nya atau skill ultimate-nya dari Vexana, yang dimana dari 0,8 detik jadi 0,6 detik. Grok juga tubrukannya dia, yang dimana efek airborne-nya sebelumnya adalah 1 detik jadi 0,8 detik aja. Leslie juga sama, skill keduanya yang ngelemparin granat, itu dari 0,5 detik jadi 0,4. Martis juga sama kayak Leslie, ada pengurangan sejenak ya dari airborne duration-nya. Kufra juga begitu, dari skill satunya yang sebelumnya adalah 1,1 detik di charge maksimal, sekarang jadi 1 detik aja gitu loh teman-teman.
Yuzong skill ketiganya juga mengalami nerf dari airborne duration, dikurangin 0,2 detik. Edith juga sama untuk skill satunya. Jadi untuk hero adjustment mostly ya kalau buff banget ya kan, dari pertumbuhan status, lalu cast animation, mana consumption, cooldown. Tapi kalau misalkan untuk beberapa hero yang punya efek knock up airborne, itu bakal berkutat di efek knock up airborne yang dikurangi gitu loh teman-teman. Jadi sekian untuk hero adjustment. Mungkin yang bakal gue simpulkan adalah picklah Cyclops atau bahkan Joy di rank game sekalian. Kadita juga boleh, Clint juga boleh, Xavier boleh, Veil juga boleh, tapi Hilda priority. Hilda kayaknya gak boleh di skip. Dan kalau di competitive scene harusnya ini bakal jadi totally buff ya. Jatuhnya buat si Hilda ini, ya dia pick Orben sih untuk level-level yang ada di MPL atau bahkan di ESL, ISF, M6 mungkin. Di battle spell juga ada perubahan sedikit, yaitu adalah pemulihan HP dari Regen. Jadi ada battle spell Regen yang sepertinya mengalami sedikit perubahan ya teman-teman ya. Dari yang sebelumnya 18 maksimum HP total yang bakal di heal, tapi sekarang dia bakal nge-heal dengan bisa dibilang jumlah yang lebih tinggi ya, yaitu adalah 720 totalnya plus 6% maksimum HP. Jadi buat mana juga ada, yaitu adalah 9% maksimum mana, jadi 18% maksimum mana. So kalau bisa kalian manfaatkan regen yang 1 menit ini. Dan kalau bisa pas ngeregen jangan sampai kalian itu kena hit. Ini buat yang lagi pencet regen ya. Tapi kalau kalian ngelihat musuh kalian pencet regen, wah samperin tuh ampe dalam tower kalau bisa ya. Flicker itu gua. Pokoknya jangan bikin musuh kalian bisa ngeregen atau pencet regennya secara bebas ya. Karena itu akan merugikan kalian. Sementara kalau kalian lagi mau ngeregen ya kayak gini, mundur ke belakang. Lihat tuh. Lihat regen darah sama mananya. Makasih Munton, landing saya jadi nggak cacat-cacat amat lah ya harusnya. Selanjutnya untuk battlefield adjustment item kita atau item adjustment ada Malefic Gun yang sedikit mendapatkan, nggak sedikit sih, ini jatuhnya banyak ya buffnya ya, dan agak sedikit kurang ajar juga. Karena Malefic Gun yang sekarang, nih gue naikin maksimum level dulu. Gue bakal bikin Layla jadi level 12 karena pasifnya juga berpengaruh dengan range. Layla dulu ya kan, dulu kalau level 12 dia bisa mukul tower segini kan jaraknya. Nih di depan towernya persis, tapi emang dia nggak bisa dihit sama tower. Dan dengan Malefic Gun yang baru, dengan jarak yang lebih jauh, teman-teman bisa lihat untuk jarak dia mukul ke tower. Sabar, kita kill dulu nih si Zlong. Nih. Ini nggak pakai skill 1 ya, kita bisa mukul dari jarak segini, lebih jauh. Malefic Gun karena ada peningkatan 15% jangkauan basic attack tanpa menggunakan skill lagi. Jadi buat sekarang Malefic Gun jatuhnya juga ada pasif yang dimana ketika kita melakukan basic attack itu bakal mendapatkan 10% movement speed. Tuh. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk marksman yang nggak mau pakai quantum charge, dia bisa pakai weakness finder. Dan buat Layla ini jatuhnya item yang kayak wajib sih untuk dibawakan, karena kalau tidak ya rugi aja sih dengan peningkatan jarak yang jauh seperti ini. Mungkin akan ada orang-orang yang bertanya-tanya, Bang ini pasif unik armor busternya buat apa? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, ini pada dasarnya ada efek baru nih, pasif unik yang dimana yang namanya armor buster. Jadi dia akan meningkatkan physical penetration 30%. Dan apa bedanya sama item selanjutnya yang akan kita bahas, itu adalah Malefic Roar. Dimana Malefic Roar ini juga punya efek dari 30% penetration. Cuma dia tetap ada pasif tambahannya, dimana kalau misalkan lawannya memiliki physical defense yang lebih tinggi ya kan, atau mendapatkan item physical defense yang banyak gitu loh kan, ya dia bakal meningkatkan penetrationnya juga. Ini gampangnya gue bikin contohnya kayak gini nih di sini nih. Sekarang kita coba di bot ini ya, yang dimana bot ini kan kebetulan gue bakal coba jual dulu untuk itemnya. Terus kita kasih damage. Dia 422 ya. Sebenarnya ini bakal lebih kelihatan kalau misalkan ada physical defense di sini, dan nanti penetrationnya bisa kita lihat langsung gitu loh. Di sini kalau kita lihat physical penet. Dan kalau kita lihat di sini physical penetnya ya udah 30% aja gitu loh, ya kan? Tapi kalau misalkan kita kasih equipment di botnya, anggap blade armor,
Domi, Blood Armor lah ya. Kan ini Blood Armornya jadi banyak kan. Coba kita basic attack. Kok nambah ya? Harusnya teman-teman dengan physical defense yang banyak ini di bot ini, Malefic Roar ini bakal meningkatkan physical penetration sampai dengan 30% lagi. Tapi di sini nggak kelihatan. Harus ada yang di fix nih sama Munton nih. Jadi kalau emang kalian mau kesimpulan gampang gue adalah kalian bikin Malefic Gun di patch yang terbaru ini bagus buat semua marksman. Dan dia udah punya physical penetration dari awal. Dia nih bisa jadi item kedua bahkan dari Huskclaw misalkan first item terus kalian bikin Malefic Gun. Tapi kalau Malefic Roar ini kalian bikin kalau seandainya musuh kalian itu udah punya Blade Armor, Anti-Cuirass atau item-item defense yang berbentuk physical defense. Karena semakin banyak physical defense yang musuh kalian miliki, kalian akan mendapatkan extra physical penetration yang dimana poinnya itu setara dengan physical defense dari lawan kalian. Dan itu maksimalnya 30%. Jadi ya bisa dibilang nantinya physical penetration kalian itu maksimalnya akan ada di 60%. Cuma nggak tahu nih gua kenapa di sini nggak muncul untuk physical penetrationnya. Harusnya di sini physical penetrationnya bakal muncul di 60% gitu loh. Cuma ya semoga Munton fix yang bagian ini nih. Atau jangan-jangan karena ini custom room jadi harus di rank games baru dicoba dan physical penetrationnya bakal keluar gitu loh. Dan yang terakhir adalah item Windtalker. Item Windtalker juga mendapatkan sedikit adjustment yang dimana harganya meningkat ya dari 1820 jadi 1880 dan ada critical chance yang ditingkatkan yaitu adalah jadi 20%. Cuma ada efek yang dihapus nih, yang dimana efek yang dihapus ini adalah plus 20 physical attack. Jadi pada dasarnya untuk sekarang Windtalker adalah item yang bisa meningkatkan critical chance. Terus dia punya attack speed tetap ya kan untuk Windtalker dan 20 movement speed. Untuk physical damage-nya atau physical attack-nya dihilangkan. Tapi ya Windtalker hitungannya tetap buff ya karena critical chance-nya lumayan tinggi 20%. Untuk marksman critical oke loh untuk digunakan. Dan yang terakhir sisanya adalah HP adjustment untuk semua hero. Yang dimana di patch sebelumnya kan Munton tuh udah mengurangi HP dasar dari hero marksman, terus meningkatkan pertumbuhan HP-nya juga. Jadi kayak darahnya dikurangin cuma by level dia meningkat nih pelan-pelan ya kan. Dan sekarang hero tank itu mengurangi HP dasar sebanyak 109 dan meningkatkan pertumbuhan HP-nya sebanyak 15. Fighter dikurangin 178, Assassin dikurang 159, peningkatannya sama 15. Mage support itu dikurangin HP dasarnya sebanyak 121. Tapi untuk HP growth-nya dari si mage atau support ini jadi 12,5. Namun ada pengurangan atau penyesuaian khusus nih, yaitu adalah untuk Xborg, Masya yang dimana dia kan darahnya agak-agak sedikit beda nih. Kalau Xborg ini mengurangi HP dasarnya 81 tapi meningkatkan pertumbuhan HP-nya sebanyak 7,5. Kalau Masya ini dari yang dikuranginya 43, nggak terlalu banyak tapi HP growth-nya juga jadi 5 doang gitu loh. Adjustment ini nggak berpengaruh untuk Roger dan juga Estes ya teman-teman. Jadi untuk mage support, marksman mah udah duluan ya. Hero tank, fighter, assassin, mage support itu hati-hati nih karena sekarang base HP-nya dikurangin sedikit. Tapi untuk by levelnya ketika levelnya meningkat itu baru nih mulai meningkat sedikit demi sedikit. Dan untuk turret ketika nggak ada minion di dalam range-nya turret, damage reduction yang diberikan sama turret akan meningkat signifikan. Dan itu adalah penutup untuk patch terbaru di tanggal 6 November 2024. Walaupun mungkin terlihat banyak, tapi kalau teman-teman simpulkan, ini tuh cuma minor update. Makanya gue cuma satu part aja. Dan kalau begitu sampai jumpa lagi teman-teman untuk di video patch baru selanjutnya. Kalau mau kesimpulan dari gue gampang ya. Kesimpulan dari gue Granger udah pasti bakal menuju ke laning gitu loh, atau ke gold lane. Lalu untuk beberapa hero seperti ya mungkin contohnya di sini ada hero-hero knockup airborne, dia mengalami nerf. Gatot-Kaca nerf juga. Kadita jadi Kadita Racing bagus. Lalu ada Cyclops bisa kalian gunakan sekarang. Xavier boleh untuk dibawakan. Fanny ini pick or ban. Joy boleh nih untuk dibawakan karena skill keduanya jadi lebih bagus. Lalu Clint ini juga skill escape-nya jadi lebih cepat untuk digunakan. Dan jangan lupa ya untuk Granger dicoba di laning karena harusnya Gold Granger lebih oke buat sekarang. So terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.